Hola Sobat Baku Antam BUMN, gimana kabar kalian? Berjumpa lagi dengan Kikoto. Kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk membahas soal-soal TKB yang mungkin teman-teman beberapa hari yang lalu dalam seminggu kemarin, mulai dari tanggal 17 Mei kemarin itu udah mengikuti TKD ya. Dan mungkin udah siap-siap juga untuk mengikuti tes TKB. Dan kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk membahas materi-materi TKB, yang mana materi TKB ini sudah sangat menjurus ke bidang yang teman-teman tuju ya. Kalau misalnya teman-teman yang menujunya ke marketing ya, TKB-nya tentang marketing, menujunya ke akuntansi dan manajemen, maka TKB-nya juga terkait akuntansi dan manajemen. Kemudian teman-teman yang terkait IT juga TKB-nya juga terkait IT. Dan juga ada TKB yang terkait dengan bahasa Inggris atau TOEFL ya. Kemudian selain TKB juga ada tes wawancara. Wawancara itu dengan HRD yang wajib, kemudian dengan user. Usernya itu bisa beberapa level, ada yang cukup satu level aja, artinya langsung dengan direksi. Ada yang 2 level dari senior manager, kemudian direksi. Ada juga yang 3 level, yaitu dari atasan langsung kalian, senior manager, kemudian sampai ke direksi dan sebagainya. Itu tergantung dari perusahaannya. Dan kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk membahas soal-soal TKB tentang banking atau perbankan. Jadi ini valid banget untuk teman-teman yang melamar untuk seluruh posisi-posisi yang ada di perusahaan perbankan. Seluruh posisi tanpa terkecuali, karena materi-materi ini adalah materi-materi tentang perbankan yang semua orang atau banker itu harus mengetahuinya. Tapi sebelum mulai, teman-teman klik subscribe dan nyalakan tombol notifikasi dulu, karena saya akan mengupload videonya setiap hari. So stay tune terus dan kita mulai videonya. Let's go. Nomor 17, berikut ini bukan ciri dari uang logam. Nah, teman-teman udah tahu lah ya uang logam, ya kan? Nah, ingat ada istilah dua, nilai intrinsik, ya, intrinsik sama nilai nominal. Nilai nominal adalah nilai dari si uang logam itu. Misal uang logam 100 rupiah gitu kan. Berarti nilai nominalnya itu adalah nilai 100 rupiah. Tapi nilai intrinsik itu adalah nilai dari bahan yang membentuk uang logam ini. Nah, misalnya bahan untuk membentuk uang logam ini dibutuhkan dibutuhkan bahan baku misalnya 1.500 gitu, 1.500 rupiah untuk membentuk satu uang logam 100 rupiah. Nah, inilah yang disebut dengan nilai intrinsik. Nah, dari situ kita bisa lihat ciri dari uang logam itu yang benar adalah nilai intrinsiknya lebih besar daripada nilai nominal. Itu kan berbeda dengan uang kertas. Kalau uang kertas mungkin kebalikannya ya. Tapi kalau misalnya uang logam, biasanya kan nilainya apa? Nilai nominalnya kan kecil. Ada 100 rupiah, ada 1.000, ada 500 gitu kan. Kan nggak ada uang logam yang nilainya 100.000, kan nggak ada. Sehingga nilai intrinsiknya itu lebih besar daripada nilai nominal. Soal berikutnya, cadangan yang ditempatkan dalam bentuk uang kas, saldo pada bank sentral, saldo pada bank lain adalah cadangan yang bersifat bla bla bla. Nah, ini cadangan ya. Ini ya, ini bentuk uang kas. Nah, ini kata-katanya uang kas, artinya ini adalah uang tunai. Uang tunai artinya ini sangat liquid. Jadi gampang banget untuk dicairkan. Gitu kan? Saldo pada bank sentral, jadi dititipkan di Bank Indonesia juga. Kemudian saldo pada bank lain, itu disimpan di bank lain. Nah, ini adalah cadangan yang sifatnya adalah cadangan primer. Kenapa dibilang primer? Karena ini adalah cadangan yang benar-benar paling diandalkan. Gitu. Jadi pada saat bank mengalami suatu kondisi yang membutuhkan dana yang cukup besar dalam waktu singkat, itu cadangan primer ini yang jadi andalannya. Kemudian nomor berikutnya, penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain. Ini ya kata kuncinya, pihak pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain. Gitu, yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya. Nah, ini melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Ini ada kata-kata pemberian bunga. Nah, ini udah jelas ya.
eh, bank meminjamkan uang kepada pihak lain itu harus melunasi uang yang dipinjamkan tersebut pada jangka waktu tertentu dengan bunga tertentu. Nah, ini udah jelas ya jawabannya yang mana? Jawabannya adalah yang ini ya, pemberian kredit. Nah, kepercayaan masyarakat terhadap nilai suatu uang berkaitan dengan syarat uang, bla bla bla. Nah, syarat uang itu teman-teman bisa lihat referensi apa, teman bisa lihat di buku ataupun lihat di Google juga bisa. Jadi syarat-syarat uang itu ada beberapa. Yang pertama, acceptability, yaitu benda itu harus diterima secara umum. Jadi agar bisa diakui sebagai suatu alat tukar yang berlaku secara umum, maka uang itu harus diakui oleh pemerintah yang berkuasa dan juga masyarakat sebagai yang menggunakan. Itu yang pertama, jadi acceptability. Kemudian yang kedua, masalah durability, yaitu ketahanan. Bahan yang dijadikan untuk uang itu harus tahan lama, jadi nggak bisa gampang hancur kayak buku kita buat sekolah kayak gitu kan, itu nggak bisa. Uang itu kan walaupun sudah masuk ke air lah, berpindah dari satu tangan ke tangan lain, kemudian lecek di celana kita pada saat kita olahraga yang banyak keringat, itu dia tetap tahan kan. Nah, itu yang durability. Kemudian eh, ada uniformity, kualitasnya cenderung sama atau seragam. Jadi nggak ada uang Rp1.000 misalnya yang saya pegang itu kualitasnya beda dengan Rp1.000 yang teman-teman pegang. Jadi itu sama kualitasnya. Kemudian ada lagi scalability. Nah, scalability ini adalah jumlahnya itu harus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan nggak mudah dipalsukan. Gitu. Kemudian juga ada portability atau uang itu harus gampang dibawa-bawa kemana-mana. Gitu. Jadi nggak bisa apa ya, jangan sampai uang itu berat gitu. Sampai berkilo-kilo itu kan jadi nggak portable. Kemudian ada lagi divisibility atau uang itu gampang dibagi tanpa mengurangi nilai. Jadi uang itu kan sebenarnya membaginya nggak perlu kita potong secara fisik kan. Tapi kalau misalnya uang punya uang 50.000, cara baginya ya udah tukerin aja 20.000 dua tambah 10.000 satu atau 10.000-nya 5 gitu kan. Itu yang divisibility atau gampang untuk dibagi. Dan yang terakhir adalah stability of value, yaitu kestabilan nilainya. Jadi uang itu harus nilainya stabil, jadi nggak boleh berubah dari waktu ke waktu. Jadi kalau misalnya teman-teman beli bakso sekarang harganya 3.000, harusnya dalam beberapa bulan atau minggu ke depan itu harganya masih segitu. Jangan sampai uang misalnya eh, beli bakso 3.000 buat hari ini bisa, tapi besok harga bakso udah jadi 10.000, itu nggak memenuhi syarat untuk sebagai nilai uang terkait stability of value ini. Nah, jadi balik lagi ke masalah kepercayaan. Kalau kepercayaan berarti kan penerimaan ya. Penerimaan itu acceptability. Nah, kita masuk soal selanjutnya. Nilai nominal besar pada pecahan suatu mata uang dimaksudkan untuk mempermudah melakukan transaksi dalam jumlah besar. Ini ya kata kuncinya ya. Mempermudah transaksi dalam jumlah besar. Hal tersebut sesuai dengan salah satu kriteria uang yaitu bla bla bla. Nah, ini ada 5 kriteria ya. Nah, yang paling cocok dengan kata-kata mempermudah ini, kalau mempermudah itu kan artinya teman-teman itu kayak apa ya, eh, transaksi besar yang sebelumnya itu susah dilakukan karena kalau misalnya tidak menggunakan mata uang tentu kalau zaman dulu kan pakai metode barter misalnya, yang itu pastinya akan lebih susah ya kalau misalnya pakai metode barter kayak itu. Misalnya teman-teman mau beli hamburger misalnya terus harus ditukar dengan seekor ayam gitu, itu kan agak ribet. Nah, makanya digunakan sebuah mata uang. Nah, kata-kata itu artinya kalau misalnya mempermudah berarti itu paling dekatnya ke ini ya, portability. Portable gitu ya. Jadi gampang dibawa. Jadi kalau misal transaksi teman-teman itu 100 juta, itu uangnya pun sebenarnya kalau uang 100 ribuan itu nggak akan banyak. Paling juga cuman bisa masuk ke kantong kayak gitu kan. Bayangin kalau misalnya 100 juta teman-teman harus menggunakan yang kayak metode barter itu, menggunakan hasil tani misalnya pakai padi gitu. Bayangin berapa karung yang harus dibawa. Kemudian berikut ini uang yang hanya boleh dikeluarkan oleh bank sentral kecuali bla bla bla. Ini ya, bank sentral. Kalau bank sentral berarti Indonesia itu Bank Indonesia. Apa aja sih yang boleh dikeluarkan oleh bank sentral? Yang boleh dikeluarkan oleh bank sentral itu yang pasti uang logam ya, itu uang yang seribuan, uang 500-an, 100, 50 itu uang logam. Kemudian uang kertas, yang uang
1000-an ada, 20.000 ada, 100.000 ada gitu. Bahkan ada yang 75.000 yang edisi terbatas. Kemudian uang kartal. Nah, uang kartal ini adalah ya itu uang logam itu tadi, uang logam, uang kertas adalah kategori dari uang kartal. Kemudian ini uang logam yang sama sih istilahnya. Nah, terus yang nggak masuk itu, atau ini kan kata-katanya kecuali ya, berarti yang tidak dikeluarkan oleh bank sentral itu yaitu uang giral. Ini kan kata-katanya aja teman-teman bisa langsung menerka ya. Ini tuh kayak contohnya surat berharga kayak giro gitu kan, ini giral, giro. Kemudian ada cek misalnya, kemudian deposito dan lain sebagainya. Nah, soal selanjutnya, uang yang dijamin oleh bank yang mengeluarkannya adalah bla bla bla. Ini ada kata-kata bank yang mengeluarkannya. Berarti ini sudah indikasinya ke bank sentral ya. Jadi dalam konteks kita di Indonesia berarti ini Bank Indonesia. Nah, yang mana sih sebenarnya yang dikeluar oleh Bank Indonesia itu ya itu tadi uang kertas, uang logam, kemudian juga eh, jenis yang lainnya. Dan itu termasuk ke dalam kategori uang kartal. Nah, kalau logam aja berarti eh, benar, tapi artinya yang kertas nggak dijamin. Kemudian uang kertas, ya benar, tapi seakan-akan kesannya yang logam tidak dijamin. Kalau uang giral ini yang dikeluarkan oleh si bank komersial ya. Nah, kalau dinar ini memang benar, tapi ini kan dinar itu salah satu jenis dari uang kartal. Itu. Jadi seakan-akan yang mata uang yang lainnya itu tidak dijamin oleh bank yang mengeluarkan. Gitu. Jadi ini lebih ke hal yang general. Generalnya berarti ya uang kartal. Mungkin sekian dulu dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa bantu teman-teman ya. Jangan lupa video-video baru akan saya upload setiap hari. Teman-teman nyalakan tombol notifikasi dan klik subscribe agar dapat notifikasi ketika video baru tersebut saya upload. Dan stay tune terus, semoga sukses di tempat yang teman-teman incar dan semoga prosesnya lancar sampai akhir. Dan see you next time, have a nice day. Bye-bye.